Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STAI Al-Azhari Cianjur. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Desain dan Rencana Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi, Magister Agama. Kami kelompok 7 terdiri dari 4 anggota. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Ulfi Alawiyah. Saya akan membahas pendidikan formal dan informal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Al-Sada. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan apa itu desain pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sofiandi. Saya akan menjelaskan tentang desain sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Novianti. Saya akan memaparkan materi keempat, yaitu desain sistem pembelajaran dalam program pendidikan dan pelatihan di sekolah non-formal. Tujuan dari perancangan sistem pembelajaran adalah untuk menciptakan kegiatan dan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Untuk mendapatkan efek terbaik dari sistem pembelajaran, desain sistem pembelajaran perlu diterapkan secara sistematis. Dalam praktiknya, desain sistem pembelajaran dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan, baik formal maupun informal. Perancangan sistem pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan proses dan kinerja pembelajaran yang optimal bagi individu dan organisasi dalam sistem pendidikan formal dan informal. Lembaga pendidikan dan pelatihan baik pemerintah maupun swasta telah menggunakan banyak metode desain sistem pembelajaran untuk menciptakan program pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan prosedur perancangan sistem pembelajaran dapat dilakukan dalam skala mikro, meso, dan makro. Pada skala mikro, desain sistem pembelajaran seperti desain proses rutin kegiatan pembelajaran dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Pada level meso, desain sistem pembelajaran dilakukan dalam kurun waktu 1 semester, dan pada level makro, desain sistem pembelajaran dilakukan dalam pengembangan organisasi atau sistem. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan apa itu desain pembelajaran di sekolah. Implementasi desain sistem pembelajaran di sekolah dapat dilakukan di semua jenjang pendidikan. Implementasi sistem pendidikan di sekolah dapat mencerminkan kemauan guru ataupun pendidik untuk bertanggung jawab dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga menarik. Pembelajaran yang efisien adalah pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan untuk mencapai suatu tingkat kompetensi dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap yang optimal. Sedangkan pembelajaran yang efisien adalah pembelajaran yang dapat membuahkan hasil tergantung pada sumber daya yang digunakannya. Program dan kegiatan pembelajaran di sekolah hendaknya menjadi kegiatan yang menarik agar siswa dapat terpacu untuk mendalami mata pembelajaran tersebut. Guru perlu menguasai materi ataupun topik agar mampu menciptakan proses kegiatan pembelajaran yang efektif dan menarik. Selain itu, guru juga perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang desain dan pengembangan program pembelajaran dan strategi penyampaiannya.
Guru juga harus mampu mengembangkan media, metode, strategi pembelajaran, serta menggunakan sesuai dengan karakteristik siswanya. Selain itu juga, guru juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan evaluasi untuk memenuhi tugas dan juga tanggung jawab profesionalnya. Ada beberapa kualitas penting dari seorang guru ataupun pelatih untuk melakukan tugas mereka secara efektif maupun efisien. Yang pertama adalah membuat proses pembelajaran secara menarik. Yang kedua adalah menciptakan gagasan bahwa belajar itu penting. Dan yang ketiga adalah ajarkan dengan lembut. Yang keempat adalah sabar dalam mengajar siswa. Yang kelima adalah bersikap toleran menilai siswa bukanlah hal yang mudah. Dan yang keenam adalah harap terbuka dan mengerti. Selalu sediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswanya. Dan poin yang terakhir ataupun poin yang ketujuh yaitu memberikan contoh perilaku yang benar. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain sistem pembelajaran ketika memang dapat diimplementasikan oleh seluruh pihak terkait di perguruan tinggi, maka akan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, proses implementasi ini dapat dimulai dari fase analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Nah, tapi kita di sini akan membahas tentang tahap desain. Nah, desain ini atau suatu rancangan yang mana berarti desain ini dilakukan untuk merancang proses dan bagaimana kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi itu berlangsung. Sebab tanpa adanya desain, mungkin pembelajaran akan tidak sistematis, seenaknya, dan mungkin tidak akan terlalu dapat cepat mencapai tujuan. Desain sistem pembelajaran di perguruan tinggi itu memang sedikit berbeda dengan di pembelajaran di selain perguruan tinggi, misal sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah kejuruan, itu berbeda. Nah, dalam perguruan tinggi, sistem pembelajaran ini harus sangat sekali mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan mahasiswa. Dosen harus efektif dan efisien dalam mengajar, dan memang ketika mengajar ia harus berpusat pada mahasiswa dan harus menuntut mahasiswa untuk selalu berpartisipasi dalam pemikiran, sehingga memang pengajaran yang dilakukan oleh dosen itu tidak seperti doktrin yang diterima tanpa ingin mengetahui lebih dalam tentang kebenaran dari materi yang disampaikan. Sistem pelajaran atau perancang sistem pendidikan perlu mencari faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah kesenjaan atribusi yang dialami oleh karyawan suatu organisasi atau perusahaan. Secara umum ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah kinerja di organisasi bisnis, yaitu yang pertama kurangnya peralatan kerja dan infrastruktur, yang kedua motivasi gerak kerja rendah, yang ketiga kurangnya dukungan investasi dalam pekerjaan, yang keempat kurangnya keterampilan di tempat kerja dan kapasitas rendah. Faktor angka 1 hingga 3 adalah faktor yang berkaitan dengan organisasi dan masalah kepemimpinan perusahaan. Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah misalnya agen kerja, infrastruktur, dan fasilitas pendukung dikendalikan karyawan dan bekerja lebih efektif dan efisien.
Karyawan yang bosan dengan karya adalah camilan sehat atau dipromosikan untuk memperhitungkan posisi yang lebih tinggi. Motivasi kerja yang buruk juga dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian dan insentif pada karyawan yang berkinerja baik. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.